Oke, selamat siang semuanya. Semoga teman-teman semuanya udah pada makan siang ya. Di siang yang lumayan tidak begitu panas lah ya kalau di sini. Saya ingin mengulas hal menarik. Salah satunya adalah tentang resilience. Barangkali teman-teman di sini udah ada yang tahu dan barangkali ada yang belum tahu. Namun di sini saya mengingatkan atau memotivasi kembali terutama ke diri saya sendiri, sekaligus kita sharing bahwa resilient ini adalah kemampuan seseorang untuk tetap bangkit, tetap memiliki power yang kuat dalam kondisi terpuruk. Nah, kenapa ini penting? Karena memang nalurinya atau fitrahnya manusia tidak lepas dari yang namanya cobaan, tantangan. Bahkan tidak semua hal dari yang kita lewati ini adalah bagian dari fase yang kita inginkan. Namun ketika itu terjadi, tidak semua orang terkadang siap menghadapinya. Nah, beberapa hal diantaranya seperti ketika ada pandemi kemarin, PHK besar-besaran, ataupun terakhir kemarin ya, ini banyak orang kehilangan orang tersayang akibat musibah. Dan juga dari beberapa hal lainnya adalah tentang pendidikan yang harus berjuang untuk menyelesaikan studi atau menghadapi cobaan terkait dengan penyakit, kehilangan orang yang disayang dan banyak hal ya. Oleh karena itu memang resilient ini sangat penting agar kita bisa tetap hidup dalam kondisi mental yang sehat dan kita mampu menjalani hidup dengan penuh gairah, dengan penuh keoptimisan walaupun dengan tertatih-tatih gitu ya, apalagi dalam kondisi musibah yang baru saja terjadi dan lainnya. Nah, memang ini tidak semudah dalam konsep penerapan teori, tapi memang ini juga sangat kita butuhkan agar mindset kita ini berpengaruh kepada sikap dan juga behavior kita ataupun perilaku. Nah, beberapa hal diantaranya adalah yang pertama, ketika kita dalam kondisi menghadapi cobaan, bagaimana kita mengubah kognitif atau pola pikir kita, ini bagian dari tantangan. Nah, ini yang pertama, sehingga kita bisa dapat memaknai hidup kita ataupun the meaning of life, memaknai apa tujuan kita nih untuk hidup. Kalau kita misalnya mengalami down atau lemah dalam proses menyusun skripsi, apa nih tujuan kita untuk di sini? Sehingga ketika kita kembali ke tujuan dan ketika kita ingin menyerah, kita ingat apa komit kita di awal, termasuk juga dalam fase bidang yang lain seperti wirausaha. Barangkali terkadang ada muncul naik turun atau mungkin pernah gagal, dan mencoba untuk bangkit, kita memang penting memiliki resilient yang kuat. Kemudian dalam konsep ini adalah kita juga penting mendekatkan diri kepada Tuhan ya, karena memang kehidupan hablum minallah ini memperkuat ruh kita, yakin terhadap takdir-takdir Allah, dan juga yakin bahwa apa yang kita prasangkakan ini akan menjadi kenyataan. Artinya memang kata Allah ini indazoni abdibi, aku berdasarkan prasangka hambaku. Sehingga ketika hal-hal terjadi, kita mencoba law of attraction, dalam artian mensugesti diri kita bahwa misalnya ada suatu cobaan atau tantangan atau latihan, kita yakin ini wujud dari upaya untuk peningkatan kualitas diri kita, sehingga kita tidak larut dalam keterpurukan ataupun berpikir negatif kepada Tuhan, karena kita yakin apa yang Tuhan berikan ini bagian dari
cobaan yang nantinya kita tahu apa nih hikmahnya gitu, dan kita bisa mengambil hikmahnya juga dalam waktu uh, yang dekat. Artinya memang dengan kita mengambil hikmah, kita juga percaya bahwa Tuhan tidak akan meletakkan ujian di pundak yang salah, dan tentunya itu sesuai dengan kemampuan dari hambanya. Dan selanjutnya lagi adalah untuk meningkatkan resilient kita, kita penting memperhatikan di mana lingkungan kita. Nah, orang yang mensupport, orang yang um, tahu dengan kondisi kita dan mencoba untuk memahami, termasuk juga lingkungan yang bukan toxic buat kita, ini juga sangat penting agar ketika kita lagi lemah, kita punya penguat dalam pegangan. Nah, tentu yang pertama tentu Tuhan kita ya, Allah. Selanjutnya memang lingkungan yang baik ini sangat membantu. Dan dalam konsep lingkungan ini apa namanya tuh, uh, kita penting selektif ya, selektif memandang dengan siapa kita berteman. Nah, kemudian lagi untuk teman-teman semuanya dan saya pribadi ya, kita mencoba untuk berpikir positif. Nah, ini memang sebenarnya sudah klise ya, sebagian dari kita ya berthink positif gitu ya. Tapi memang untuk penerapannya ini terkadang ketika cobaan terjadi, ini juga menantang buat kita. Bagaimana kita berpikir positif bahwa apa yang kita alami ini adalah yang terbaik buat kita. Nah, ini tidak semudah penerapan di lapangan ya. Dan selanjutnya juga adalah kita boleh atau kita berani menerima, mengevaluasi diri sehingga kita berdamai dengan keadaan. Nah, ketika kita stres ya itu manusiawi gitu. Ketika kita lagi pusing, bagaimana kita berdamai dengan kondisi stres itu. Artinya who am I-nya kita kenal. Oh, ketika lagi stres misalnya dibawa istirahat dulu, kita jangan paksakan. Atau mungkin kita hobinya kalau lagi mumet makan dulu, atau mungkin lebih sukanya nonton gitu ya. Nah, kalau kita tahu who am I-nya kita, bagaimana tipe kita bisa lebih bangkit lagi dalam kondisi mental yang lebih sehat, mood yang lebih baik. Nah, ini juga sangat diperlukan ya. Dan dalam konsep resilient ini juga kita menghargai diri kita. Nah, dengan kondisi self love-nya kita, artinya kita juga harus menyayangi diri kita. Jangan sampai kita sibuk menyayangi orang lain tapi kita lupa dengan diri kita. Seperti kita lupa dengan makan, atau kita menjudge diri kita orang yang tidak berguna, atau menjudge diri kita orang yang tidak beruntung. Nah, ini bagaimana kita bisa menghargai diri kita dan yakin kalau kita itu the winner, kita seorang pemenang yang ketika baru lahir saja kita sudah memenangkan dari berbagai ribuan sel yang keluar gitu ya, dan kita salah satu orang yang menang. Artinya kita mampu menghadapi tantangan-tantangan yang ada agar nanti ketika kita lagi lemah bahkan ingin menyerah, kita ingat kita bisa kok. Dan kita coba flashback kembali dengan berbagai tantangan dari kita sekolah SD, SMP, SMA sampai saat ini. Kita rasanya dari yang dulunya kita bilang berat bisa juga kita selesai gitu ya. Nah, bagi teman-teman kita yang mungkin S2 atau S3, kita berpikir waktu S1 susah tapi ternyata kita bisa sampai wisuda. Artinya apa? Kita memiliki kemampuan, you must you must be can. Kita pasti bisa dan kamu pasti bisa. Oleh karena itu, dengan lingkungan yang baik, kedekatan dengan Tuhan, dan terus menjadi pribadi pembelajar
yang proaktif. Kalau ada masalah, bukan kita pendam atau kita lari, tapi bagaimana kita proaktif menyelesaikannya. Nah, karena masalah itu kalau kita bawa lari pun ya sebenarnya dia akan bersama kita. Karena dari pikiran itulah yang menimbulkan terkadang gejala-gejala fisik, termasuk juga gejala suasana hati yang tidak nyaman. Nah, ini sangat penting, dan dalam konsep penerimaan resilient ini juga kita penting dalam konsep menerima kondisi dalam konsep IM yang disebutkan tadi. Apakah mungkin keluarga kita, teman-teman kita yang tidak sesempurna orang lain, tapi kita coba lihat positif mereka apa. Kita masih memiliki mereka di saat orang lain tidak semuanya memiliki. Kita masih memiliki orang tua walaupun mungkin di mata kita tidak sempurna, atau orang-orang terdekat yang selalu mensupport walaupun mungkin menurut kita masih ada kurangnya. Nah, jadi konsep kebersyukuran ini juga diperlukan untuk meningkatkan resilience dan yakin bahwa Tuhan tidak akan menguji di luar batas kemampuan ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Oke teman-teman, selamat beraktivitas. Terima kasih.